dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat buat semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan semangat di hari Selasa pagi ini di acara webinar course terkait dengan project management sebetulnya ya. Tapi kita akan bicara terkait struktur, terus terkait dengan mechanical, electrical, plumbing ya, yang temanya lumayan berat di pagi hari ini Pak Nap. Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya sudah banyak yang kenal nih ya. Ada Pak Edo, apa kabar Pak Edo? Tadi belum bisa online videonya. Terus Pak Hafid Jody, ya, Pak Ilham, ya. Mbak Dewi, apa kabar Mbak Dewi? Ketemu lagi Mbak Dewi ya. Pak Sunario, terus Mbak Marni, dan teman-teman yang lain masih dalam proses masuk ya ke Zoom ini. Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perkenalkan nama saya Ilham M. Wijaya. Saya pimpinan dari Reinco Strategic. Kebetulan saya tuh sebetulnya sudah lama di bidang properti, terutama di real estate development ya, di perumahan dan real building. Background saya awalnya di konsultan di SGT Kingstud di Rasuna Said selama hampir kurang 3 tahun ya. Terus kemudian saya nyemplung di properti, di developer 2007, hampir 5 tahun ya saya menggelut di perumahan di Jabodetabek lah ya. Nah, selama itu pula saya aktif di REI waktu itu untuk menjadi anggota REI karena harapan kami itu bisa nambah networking, wawasan dan lain-lain. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata takdirnya saya malah banyak ngurusin real estate development nih. Jadi real estate education ya. Di REI saya pegang badan diklat REI juga. Dari awal saya dirikan badan diklat REI sampai 2010. 2010 akhirnya 2013 mendirikan PT Reinco Strategi Asia bersama para pengurus badan diklat REI waktu itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua mohon izin sedikit mungkin perkenalan dulu, mungkin yang udah pernah kenal juga, mohon maaf saya ini 5 menit saja atau 2 menit lah untuk ini perkenalan terkait Reinco Strategic. Yang belum kenal atau yang sudah kenal refresh lagi. Ini jualan di masa pandemi ini, Reinco ini luar biasa, ini pengaruhnya signifikan. Nah Bapak Ibu, tapi kita optimisnya Bapak Ibu, hari ini kita ingin membuat semacam online course ya, bukan hanya Zoom. Ke depan kita ingin buat video-video course yang akan kita bikin dan kita akan publish di website, dan itu nanti bisa diakses semua member. Nah Bapak Ibu, milestone-nya tadi saya sampaikan, jadi Reinco Strategic ini 2007 mulainya di DPP REI ya, terus kemudian 2013 berdiri sebuah perusahaan resmi yang awalnya real estate education, terus kemudian bertransformasi menjadi 5 pilar bisnis ini gitu ya. Nah Bapak Ibu, sebetulnya saya malu juga cerita ini karena yang mensupport Reinco di awal ini Pak Nur Al-Fatah nih ya. Kita pernah membantu Wika Gedung membuat semacam training ya buat pendirian Wika Gedung Properti ya, lebih banyak fokus properti dengan Pak Nur Al-Fatah di tahun berapa tuh Pak? 2010 kali Pak ya? 2013 ya, awal-awal tuh ya. Nah ini luar biasa, terima kasih Pak Nur ya. Nah Bapak Ibu, ini 5 pilar bisnis kita: real estate education, property recruitment terkait supply resource untuk perusahaan-perusahaan properti. Di antaranya pernah kita support juga untuk Telkom Property direksinya, terus kemudian Woodland Park di Kalibata kita support untuk direktur marketing. Terus kemarin saya cerita ke Pak Fianda, KCIC itu kemarin saya ngobrol masalah ini Pak, jadi kita support juga SDM untuk kereta cepat Indonesia China. Mereka banyak butuh project manager, butuh SDM terkait dengan pengembangan TOD ya, kawasan-kawasan yang dikembangkan oleh kereta cepat. Nah, terus ada property publication, property consulting. Ini juga kita pernah menjadi mitra pendamping untuk Pelindo 3 dalam pembentukan anak usaha PT Pelindo Property Indonesia.
yang mengembangkan aset-aset mereka sampai melakukan MOU kerjasama pengembangan lahan mereka di Labuan Bajo ya. Nah, terus kemudian juga tourism business event, ini pilar terakhir yang kita buat di tahun 2018. Awalnya kita melihat potensi bisnisnya memang sangat potensial, karena kita ada peluang untuk membawa investment dari Korea Selatan dan Jepang waktu itu, karena kita punya network di PIAPSI internasional. Nah, 2019 kita sudah arrange acaranya untuk kita berkunjung ke mereka. 2020 awal ternyata ada pandemi dan sampai hari ini pilar bisnis ini tidak berjalan. Terakhir 2020 bulan Maret kita ditunjuk oleh Kementerian Infrastruktur, Land and Tourism Jepang menjadi penyelenggara atau semacam investment arrangement untuk investor di di Indonesia. Jadi investor Jepang datang ke sini, kita adakan di Kempinski Hotel Indonesia waktu itu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu sampai hari ini kegiatan kita beralih ke Zoom online meeting ya, atau online training. Nah, kurang lebih itu perkenalannya. Yang pasti kalau Rainbow Strategic sudah banyak mitra klien kita dan hampir semua developer baik swasta maupun BUMN menjadi mitra kita. Karena kita lihat memang di Indonesia ini sangat sedikit sekali forum yang bisa sharing best practice, sharing knowledge atau sharing yang dari berdasarkan experience ya, terutama dari para pelaku yang memang sudah punya pengalaman gitu, profesional yang punya jam terbangnya luar biasa gitu. Nah, Bapak Ibu, saya masuk ke yang ketiga terkait dengan webinar course pada hari ini ya, yang 1 hari ini, setengah hari, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tema kita ini struktur MEP efektif ya, atau lebih banyak ke project management oleh developer lah ya untuk high-rise building. Nah, nanti pengampunya, pembicaranya Pak Nur Al-Fatah. Terima kasih Pak Nap, saya panggil sering Pak Nap ya. Sudah berkenan hadir, ini guru saya, ini beliau ini banyak ilmunya, makanya jangan disia-siakan. Hari ini luar biasa beliau berkenan hadir dalam forum ini. Pak Nap ini yang saya kenal, beliau ini orang yang fokus, concern di bidang konstruksi. Dia mempelopori properti bisnis di Wika, terutama di Wika Gedung. Dari awal dia create Wika Gedung untuk masuk ke proyek properti ya Pak Nap ya. Beberapa proyeknya ya banyak kalau bicara proyek propertinya Wika Gedung, dari mulai apartemen Taman Sari, terus apartemen yang di Karawang ya, yang di Bandung, terus yang di mana-mana lah. Terus ada beberapa perumahan juga. Nah, selain mempelopori properti bisnis di Wika Gedung, Pak Nap ini juga yang saya lihat beliau ini mungkin lengkap ya, skillnya bukan hanya di konstruksi, bukan hanya di bisnis properti. Beliau ini satu-satunya yang saya perhatikan untuk membidani IPO Wika Gedung ini luar biasa ini. Ini Pak Nap yang mempelopori Wika Gedung bisa berhasil melantai di bursa sampai hari ini. Dan kalau kita lihat sahamnya juga kan masih stabil gitu dibanding perusahaan-perusahaan lain atau plat merah lain yang melantai ke bursa bisa langsung anjlok gitu kan. Nah, Pak Nap ini luar biasa, Wika Gedung bisa sampai melantai itu prestasi yang luar biasa bagi seorang profesional kalau kami perhatikan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang pasti Pak Nap ini senang untuk berbagi. Kita coba gali, kita coba dengarkan nanti paparannya terkait project management untuk high-rise building ya. Nah, beliau sangat lengkap pemahamannya, karena perspektif developer, bukan perspektif pengamat atau kontraktor atau ya mungkin mulai ada kontraktornya tapi ada developernya juga, jadi tahu kebutuhan atau kepentingan owner atau kepentingan developer gitu ya. Nah, Pak Edo atau Pak Hafiz dan yang lain, Pak Arci ya, silakan teman-teman nanti bertanya ke Pak Nap apapun terkait project management ya. Mungkin Bapak Ibu di lapangan atau di proyeknya mengalami kendala, misalnya kendala teknis, katakanlah sering terjadi over budget. Over budget ini problem utama dalam project ya.
Anda sudah membuat planning budget, ternyata di lapangan banyak sekali kelebihan atau time-nya melenceng ya. Atau bisa juga Anda saling mengandalkan antar tim. Ya ini tugas si QC, ini tugas si PM, ini tugasnya si orang planning, lain-lain lah. Pada akhirnya kan proyeknya terbengkalai. Ini problem utama. Nah, bagaimana menyelaraskan itu? Bagaimana melihat proses pembiayaan, bukan pembiayaan sih, alokasi budgeting dari item konstruksi yang menyedot banyak biaya, terutama di struktur dan MEP ya. Struktur ini bisa hampir 30%-nya atau misal 20%-nya dari biaya total konstruksi ya. MEP juga sama ya. Artinya kalau kita gagal di proses alokasi budget struktur dan MEP, maka kemudian akan jadi masalah di proyek kemudian hari. Itu udah menjadi pasti gitu ya. Nah, setelah kita paham mengenai struktur ya, mengenai apa saja yang perlu diperhatikan, tentunya kan kita juga pasti bermitra ya. Bermitra dengan konsultan, bermitra dengan kontraktor struktur, konsultan MEP dan lain-lain. Nah, pengalaman itu penting ya. Mungkin kita di lapangan sering biasa saja menganggap konsultan terbaik, terbagus atau kontraktor struktur terbaik dan terbagus. Tapi kan kita nggak tahu apa sih yang menjadi mereka bagus, apa yang menjadi kekurangan mereka. Nah itu didapat dari proses begini nih, dari pengalaman-pengalaman yang pernah make gitu juga kan ya. Artinya ketika kita pilih kontraktor hanya referensi buta, tapi kita juga tahu ceritanya gitu ya, ada story-nya lah terkait kontraktor atau konsultan. Katakanlah story-nya sudah oke gitu ya, bahwa mereka profesional, mereka budgeting-nya juga oke, terus implementasi juga oke. Tapi kadang masalahnya di lapangan ya, bisa koordinasi project manajemen dengan orang-orang di lapangan, dengan konsultan nggak match gitu ya. Terus banyak juga kasus pencurian-pencurian di lapangan, ini kan teknis tapi bermasalah di kemudian hari gitu ya, ketika project tidak dikelola dengan baik. Nah Bapak Ibu, Anda semua hari ini belajar bagaimana developer melakukan project management. Ini menarik, ini penting saya katakan. Mohon sekali lagi bisa fokus, bisa serius dan bisa bertanya kepada Pak Nap dengan pengalaman beliau. Mudah-mudahan banyak yang didapat dari hasil webinar pendek ini. Saya kira itu pengantar saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Nap sudah berkenan hadir dalam kegiatan webinar course ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman dari Elma, terus ada dari beberapa perusahaan tadi yang confirm tapi masih belum masuk ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Mbak Tria.